Waalaikumsalam Bu Eva. Bagaimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak kabarnya? Sangat luar biasa. Saya senang Bu ketika saya masuk di sekolah ini, di depan pintu gerbang masuk ini sudah merasa senang gitu ya. Lihat sekolahnya menyenangkan begitu. Terima kasih. Oke Bu Eva, memang hari ini kan jadwal kita untuk bertemu sesuai dengan kesepakatan kita, dan juga hari ini juga jadwalnya jam pengawas berkunjung di sekolah Ibu ya. Iya Pak. Namun ada hal yang menarik Bu Eva. Tadi malam Ibu mengirimkan pesan melalui katanya mau atau ada hal yang perlu dibicarakan. Ini bagi saya menarik ini, gitu. Apa yang perlu dibicarakan Bu Eva? Iya Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas kesempatannya Bapak bisa hadir di sekolah kami dalam rangka kunjungan gitu ya Pak. Kebetulan Bapak kunjungan ke sekolah kami ya. Semalam saya WA Bapak itu memang ada hal yang ingin saya bicarakan Pak, terkait ini Pak. Guru-guru saya ini masih belum bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oh begitu. Jadi Bu Eva ingin membicarakan tentang guru-guru yang ada di sini yang belum menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid begitu ya. Iya betul. Lalu tujuan dari pembicaraan kita terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada murid itu menurut Bu Eva apa? Ya, tujuan saya membicarakan masalah ini, saya ingin guru-guru saya ini bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oh, iya. Jadi keinginan Bu Eva itu guru-guru itu bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Iya betul. Nah, nanti dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu harapkan jika kita nanti selesai berbincang ini ya, terutamanya terkait dengan pembahasan tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Harapan saya tuh ya, saya ingin setelah guru-guru saya bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, murid-murid di sekolah kami ini lebih senang belajarnya itu ya Pak ya, lebih terpacu kepemimpinan muridnya gitu ya, kepemimpinan muridnya, sehingga pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh guru-guru saya ini bisa lebih menyenangkan bagi murid-murid saya. Itu harapan saya. Harapan setelah kita berbincang ini ya. Betul, iya. Oke Bu Eva, lalu menurut Bu Eva, selama ini pembelajaran yang diterapkan oleh guru-guru di sekolah itu ini bagaimana? Kemarin tuh Pak, saya sempat mengadakan supervisi Pak. Okay. Semuanya saya supervisi karena kebetulan jumlah guru di sini kan tidak terlalu banyak ya Pak ya. Yeah. Jadi secara bergilir saya sendiri yang mensupervisi. Saya ingin tahu bagaimana model pembelajaran guru-guru saya, dan saya menemukan beberapa hanya sekian persen saja yang bisa menerapkan pembelajaran berpusat pada murid atau pembelajaran berdiferensiasi, mohon maaf, seperti itu. Kurang lebih yang bisa menerapkan itu ya hanya guru-guru saya yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak Pak. Kebetulan di sini itu ada dua guru penggerak. Yang lainnya itu masih menggunakan metode lama Bapak. Nah itu makanya saya sedih dari 12 guru, yang 10 guru itu masih menerapkan metode pembelajaran lama, yang 2 sudah bisa
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi tidak semua guru begitu Bu ya? Tidak semua guru, iya. Pembelajaran yang berpusat pada Betul. kondisi ideal yang Ibu harapkan apa? Kondisi ideal untuk guru-guru saya ini Iya. gitu ya Pak ya. Kondisi ideal saya harapkan guru-guru yang sebelumnya masih menerapkan pembelajaran model lama itu tadi bisa bisa menyesuaikan diri gitu loh Pak, menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang sudah kekinian seperti sekarang ini, pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, itu harapan saya Pak, situasi itu yang saya inginkan. Jadi tidak hanya 2 guru saja yang bisa menerapkan itu, tapi 10 guru yang lain juga bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi keinginan Bu Eva itu guru-gurunya itu semuanya bisa menerapkan itu. pembelajaran Pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke Bu Eva, harapan idealnya kepala sekolahnya ini luar biasa. Iya Bapak. Boleh kan ya Pak bermimpi? Boleh, karena positif ya, harus didukung Iya. gitu ya. Oke Bu Eva, tadi Bu Eva sudah punya idealisme gitu ya. Iya. Guru-guru saya harus semuanya bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Namun kondisi di lapangan ternyata hanya sekian Iya, Pak. persen, Sekian gitu ya, persen, betul. yang menerapkan Betul. pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan itu terjadi? Mungkin Pak ya, menurut saya ya, karena setelah saya supervisi guru-guru itu kan hanya guru-guru penggerak. Berarti kan guru-guru penggerak itu memang sudah dididik ya, sudah tahu ilmunya tentang bagaimana memberi pembelajaran yang berpusat pada murid tersebut. Sedangkan guru-guru yang lain yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak mungkin tahunya hanya sekedar di workshop gitu ya, workshop online atau workshop yang mungkin kurang kurang mengena di guru-guru ya, kurang memahami, sehingga itu yang menyebabkan mereka ini menjadi kurang pemahaman terhadap pembelajaran yang berpusat pada murid itu tadi. Oke, jadi di antaranya itu adalah kurang guru-guru itu belum paham tentang belum paham betul gitu loh Pak ya. tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Betul. Selain itu, adakah lagi Bu penyebabnya selain kurang pahamnya guru-guru terhadap pembelajaran yang berpusat pada murid? Mungkin karena kebiasaan ya Pak ya. Jadi dari dulu kan kebetulan 10 guru yang lain ini guru-guru senior Bapak. Oh gitu. Jadi guru-guru yang sudah senior yang mungkin pola pengajarannya dari dulu lebih nyaman dengan pengajaran yang berceramah gitu ya, textbook. Jadi karena mungkin mereka sudah terbiasa di zona nyaman itu ya, dan sekarang harus keluar lah dari zona nyaman itu dan harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi di antara beberapa penyebab itu ada 2 Bu ya. Betul. Jadi pertama adalah kurang pahamnya guru terhadap mengapa dan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Yang kedua adalah ada sebagian guru juga yang terbiasa dengan pola lama gitu. Nah, untuk mencapai kondisi yang ideal yang seperti yang Ibu harapkan, apa yang Ibu bisa lakukan supaya mencapai kondisi ideal yang Ibu harapkan? Mungkin pertama yang saya lakukan adalah saya akan mengajak guru-guru berdiskusi bersama terkait masalah pembelajarannya. Kebetulan kemarin memang supervisi yang sudah saya lakukan belum saya sampaikan, belum saya evaluasi. Nah, jadi hasil diskusi ini nanti hasil evaluasi saya kemarin, hasil supervisi saya kemarin akan saya sampaikan pada forum diskusi, tapi saya tidak akan menyebutkan by name gitu ya Pak, cuman saya akan menyimpulkan saja bahwa apa yang sudah saya amati itu ternyata masih banyak guru-guru yang belum menerapkan pembelajaran berpusat pada murid.
Jadi yang pertama itu Pak yang akan saya lakukan, berdiskusi dengan mereka terkait hasil supervisi saya. Terus yang kedua, saya akan berdiskusi juga terhadap guru-guru penggerak yang sudah paham betul tentang pembelajaran berpusat pada murid. Nanti saya akan meminta pendapat mereka bagaimana sebaiknya bagaimana sebaiknya yang mereka lakukan. Maksudnya gini Pak, apa enggak sebaiknya gitu loh, apa yang sudah mereka dapatkan di guru penggerak ditularkan, betul, ditularkan kepada teman-temannya dengan berbagi praktik baik seperti itu Pak. Jadi istilahnya apa ya, teman sebaya apa itu Pak istilahnya Pak? Teman sejawat, teman sejawat. Jadi saling sharing antara teman sejawat, ilmu yang sudah didapat disaringkan ke teman-teman yang belum mendapat ilmu tersebut. Dan selanjutnya Pak, saya juga akan mengadakan kegiatan IHT itu Pak ya, in-house training untuk guru-guru, karena menurut saya ini penting Pak, terkait dengan pembuatan perangkat pembelajaran tentang pembelajaran yang berpusat pada murid itu tadi. Nah, di sini juga nanti saya akan melibatkan Bapak sebagai fasilitatornya, Bapak sebagai pengawas, yang kebetulan Bapak adalah guru penggerak juga di angkatan 6 dan Bapak juga pengajar praktik sekarang gitu. Jadi menurut saya Bapak cocok sekali untuk kami ajak kerjasama menjadi fasilitator kami. Itu Pak yang akan saya lakukan, tiga aksi. Betul. Oke, ini luar biasa Bu terhadap permintaan ke Eva yang akan melibatkan pengawas untuk terlibat di kegiatan IHT. Insya Allah saya siap itu. Terima kasih. Saya tunggu itu nanti. Adakah pihak lain Bu yang akan dilibatkan dalam rencana ini? Ada Pak. Siapa dia? Yang akan saya libatkan selain stakeholder yang ada di sekolah, ya saya juga akan melibatkan yang nanti akan menjadi objek kita, yaitu murid-murid kita Bapak. Oh gitu. Ya, nanti saya akan memberikan umpan balik. Saya nanti akan meminta semua guru-guru memberikan umpan balik terhadap pola pembelajarannya setelah dilaksanakan rencana aksi saya ini tadi. Setelah diadakannya workshop, setelah diadakannya diskusi bersama, selanjutnya berbagi praktik dari guru penggerak di sekolah saya, kira-kira apakah ada perubahan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru-guru saya ini. Jadi murid-murid saya bagaimana kesannya. Wah, ini luar biasa, ini sudah lengkap gitu ya. Iya, Oke Bu, agar rencana ini bermakna begitu ya dan segera tereksekusi, kapan itu dilakukan? Insya Allah secepatnya Pak, dalam bulan ini Insya Allah. Kebetulan saya lihat di bulan ini tuh ada tanggal merah Pak, di hari Jumat. Nanti saya akan menggunakan hari itu kurang lebih 2 minggu lagi ini kalau saya lihat, untuk segera dilaksanakan supaya tidak mengganggu jam pelajaran. Makanya saya menggunakan waktu luang ini tadi, dan mudah-mudahan ini benar-benar terlaksana dan tidak mengganggu waktu keluarganya teman-teman, karena kan liburnya hari Minggu masih ada libur gitu ya. Jadi hari Jumat ini insya Allah saya adakan digunakan hari Jumat. Wah, ini sudah menurut saya luar biasa Bu ya. Jadi Ibu sudah punya solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu, kita ini sudah berbicara panjang lebar gitu. Kesimpulan dari pembicaraan kita menurut Ibu apa? Dari pembicaraan kita kali ini yang bisa saya simpulkan, yang pertama adalah akhirnya saya bisa menemukan solusi ya Pak ya, dari permasalahan yang sebelumnya saya bimbangkan, saya bingungkan ya. Saya bimbangkan bisa enggak ya guru-guru saya ini semuanya menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, solusi yang sudah saya ungkapkan ke Pak Hakim itu akan segera saya laksanakan. Yang pertama adalah berdiskusi dengan guru-guru, kemudian yang kedua adalah berbagi praktik baik dari guru penggerak kepada teman sejawat, yang ketiga
adalah saya akan segera melaksanakan IHT yang insya Allah akan saya laksanakan 2 minggu lagi di bulan ini, tepatnya hari Jumat, dan saya akan melibatkan Bapak sebagai fasilitator saya, fasilitator kami, untuk memberikan materi tentang pembelajaran berpusat pada murid. Dan terakhir, saya juga akan memberikan umpan balik terhadap murid-murid saya tentang hasil dari rencana aksi yang sudah kami lakukan. Seperti itu, Pak. Wah, ini sudah lengkap begitu ya. Jadi luar biasa dari terhadap pembelajaran oleh guru-guru yang masih berpusat pada guru, tidak berpusat pada murid. Ternyata itu sudah melalui perbincangan ini sudah menemukan solusinya. Nah, nanti saya tunggu kabar baiknya. Oke, Ibu. Hal baru apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Dari perbincangan kita kali ini satu yang saya terkesan ya Pak. Ternyata kolaborasi itu penting Pak. Jadi dalam memecahkan suatu permasalahan, dalam memecahkan satu permasalahan atau menyelesaikan satu permasalahan, itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kerjasama dengan orang lain, kita juga butuh interaksi dengan orang lain. Dan salah satunya saya berinteraksi dengan Pak Hakim, kemudian saya bisa menemukan solusi saya sendiri. Oh, ini ya yang ternyata harus saya lakukan, seperti itu Pak. Jadi kata kunci menurut saya yang sudah kita lakukan pada perbincangan kita pada pagi ini adalah kolaborasi itu penting, kerjasama itu penting. Oke, ada lagi Bu? Apa lagi ya Pak ya? Yang kedua mungkin ini Pak, kepedulian sesama. Karena saya lihat itu ya seperti guru penggerak yang saya bilang itu mungkin ya kalau penilaian saya harus saya ajak ngobrol bersama. Saya itu punya potensi ternyata, punya guru penggerak. Kenapa tidak saya manfaatkan? Itu Pak, iya, pemberdayaan itu. Selama ini saya belum menyadari itu gitu. Saya punya aset nih, kenapa nggak saya pakai gitu. Akhirnya saya menemukan ini Pak, menemukan potensi ini setelah saya berbincang-bincang sama Pak Hakim ini. Itu Bapak. Oke, ini luar biasa Ibu ya. Oke Bu, ini tak terasa waktu berjalan begitu cepat ya. Kita sudah di penghujung ini, waktunya sudah saya mau ada kegiatan lain, jadi terasa nih Pak. Pamitan saya. Oke, terima kasih Bu atas bincang-bincangnya. Saya terima kasih. Kita penyambutannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu tadi rencanakan bisa segera terrealisasi. Saya tunggu kabar baiknya. Siap Pak. Silakan gitu ya. Terima kasih Bu. Saya pamit dulu. Monggo. Assalamualaikum.